Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari semua macam penyakit, khususnya pandemi yang saat ini sedang menyandra kita untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pandemi COVID-19 bukan alasan bagi kita untuk menghentikan proses belajar mengajar. Oleh karena itulah, bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita akan tetap bersinergi ya. Kita akan tetap membangun usaha gimana caranya supaya kita masih bisa belajar meskipun dari jarak jauh. Pada semester pertama ini pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang kalimat majmuk. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal kalimat majmuk. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang kalimat majmuk, ada 3 hal yang harus teman-teman kuasai. Ada 3 hal yang harus teman-teman pahami supaya nanti tidak menemu atau berjumpa dengan sesuatu yang membingungkan atau berjumpa dengan sesuatu yang kemudian membuat teman-teman itu jenuh memahami apa itu kalimat majmuk. Baik, saya akan menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya bisa dipahami dengan cepat. Pertama, teman-teman harus memahami terlebih dahulu definisi kalimat majmuk. Apa itu kalimat majmuk harus dipahami terlebih dahulu. Yang kedua, macam-macam kalimat majmuk atau jenis-jenis dari kalimat majmuk. Dan yang terakhir, contoh dari kalimat majmuk. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Kalimat majmuk. Oke, kalimat majmuk itu kumpulan dari 2 klausa atau lebih. Oke. Jadi ada 2 klausa yang kemudian digabungkan menjadi 1 kalimat. Itu kalimat majmuk. Atau kumpulan dari 2 kalimat atau lebih. Yang kemudian misalkan ada 3 atau 2 kalimat yang berbeda, kemudian disatukan menjadi 1 kalimat. Itu namanya kalimat majmuk. Oke ya, ini sederhananya dulu, definisinya dulu. Nanti ke belakangnya kalau teman-teman mengikuti insya Allah akan memahaminya dengan baik. Itu definisi kalimat majmuk. Yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam dari kalimat majmuk. Oke, kalimat majmuk itu ada 3 teman-teman. Ada 3 macam kalimat majmuk. Yang pertama, kalimat majmuk setara. Yang kedua, kalimat majmuk bertingkat. Dan yang ketiga, kalimat majmuk rapatan. Yang pertama, kalimat majmuk setara. Kalimat majmuk setara itu kalimat yang memiliki 2 klausa atau 2 kalimat tunggal yang kedudukannya sama. Jadi ada 2 kalimat yang memiliki kedudukan sama, kemudian digabung menjadi 1 kalimat. Atau ada 2 klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh misalkan, aku sarapan pagi. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, adik sholat duha. Ada 2 kalimat ya. Aku sarapan pagi. Yang kedua, adik sholat duha. Oke ya. Ketika digabungkan menjadi 2 atau digabungkan menjadi 1, 2 kalimat ini akan menjadi seperti ini. Aku sarapan pagi saat adik sholat duha. Oke, aku sarapan pagi saat adik sholat duha. Nah, 2 kalimat ini digabungkan menjadi 1, maka kalimat itu dinamakan kalimat majmuk. Itu kalimat majmuk setara. Nah, ciri kalimat majmuk setara, apabila 2 klausa atau 2 kalimat dipisah, mereka bisa berdiri sendiri. Ya, aku sarapan pagi bisa berdiri sendiri. Adik sholat duha bisa berdiri sendiri. Oke, paham teman-teman ya? Itu contoh kalimat majmuk setara. Atau contoh yang lain, misalkan, ayah bermain gitar. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, ibu memasak di dapur. Kita gabungkan menjadi 1 kalimat, menjadi kalimat majmuk setara, maka akan menjadi seperti ini. Ayah bermain gitar
sedangkan ibu memasak di dapur. Jadi satu kalimat. Yang tadinya dua kalimat kita gabung menjadi satu kalimat. Ayah bermain gitar sedangkan ibu memasak di dapur. Dua kalimat digabungkan dengan konjungsi sedangkan. Oke ya kan teman-teman ya. Nah, kalaupun dipisah dua kalimat ini berdiri sendiri mereka. Ayah bermain gitar bisa berdiri sendiri. Ibu memasak di dapur bisa berdiri sendiri. Sampai sini paham ya? Itu contoh kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini cirinya yaitu induk kalimat terjadi pengembangan atau anak kalimat sifatnya mengembangkan dari induk kalimat. Jadi tetap ada dua kalimat atau tiga kalimat, atau ada dua klausa atau lebih dari dua klausa. Nah, ketika digabungkan ini akan menjadi kalimat majemuk bertingkat. Loh, gimana caranya untuk mengetahui kalau kalimat itu kalimat majemuk bertingkat? Cirinya adalah kalau kalimat-kalimat itu dipisah, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Oke, anak kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Contoh misalkan, Tono berangkat sekolah padahal hari ini hari Minggu. Itu bertingkat. Ya. Tono berangkat sekolah padahal konjungsi hari ini hari Minggu. Oke, Tono berangkat sekolah bisa berdiri sendiri. Hari ini hari Minggu tidak bisa berdiri sendiri. Paham teman-teman ya? Nah, terus untuk mengetahui mana induk kalimat, mana anak kalimat gampang. Kata, klausa, atau kalimat yang diawali dengan konjungsi, maka itulah anak kalimat. Dan jadi di dalam contoh kalimat ini, Tono berangkat sekolah padahal hari ini hari Minggu. Anak kalimatnya mana? Anak kalimatnya yaitu hari ini hari Minggu. Karena apa? Diawali konjungsi padahal. Nah, sebelum konjungsi ini dinamakan induk kalimat. Jadi ciri kalimat majemuk bertingkat, anak kalimat ini mengembangkan induk kalimat atau bersifat sebagai pengganti keterangan waktu atau keterangan-keterangan yang lainnya. Inti sederhananya untuk mengetahui mana kalimat majemuk bertingkat yaitu ada dua kalimat atau lebih, atau ada dua klausa atau lebih, yang ketika klausa-klausa tersebut atau kalimat-kalimat tersebut dipisah, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Paham ya? Itu contoh kalimat majemuk bertingkat. Oke, Tono berangkat sekolah padahal hari ini hari Minggu. Yang ketiga, kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan ini ada komponen yang dirapatkan. Apa itu komponennya? Entah itu subjeknya, entah itu predikatnya, entah itu objeknya, entah itu keterangannya. Komponen-komponen ini ada yang sama dari beberapa kalimat. Kemudian ketika kalimat itu digabungkan, nah, cukup komponen yang sama itu ditulis sekali saja. Contohnya misalkan, Candor menolong korban bencana alam dengan senang hati. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, Dilan menolong korban bencana dengan muka masam. Ada komponen yang sama dua kalimat ini, yaitu apa? Objek. Siapa objeknya? Atau apa objeknya? Korban bencana. Oke ya, korban bencana alam itu objeknya. Candor menolong korban bencana alam dengan senang hati. Kalimat kedua, Dilan menolong korban bencana alam dengan muka masam. Nah, ketika dua kalimat ini digabungkan menjadi satu kalimat, maka akan menjadi seperti ini. Candor menolong korban bencana alam dengan senang hati, sedangkan Dilan dengan muka masam. Oke teman-teman ya. Candor menolong korban bencana alam dengan senang hati, sedangkan Dilan dengan muka masam. Nah, objek yang ada pada kalimat kedua itu dihilangkan, cukup dirapatkan menjadi satu saja. Paham teman-teman ya? Oke. Atau contoh lain seperti ini. Ada tiga kalimat, kemudian kita rapatkan menjadi satu. Ayah liburan ke Singapura. Satu. Kedua, ibu liburan ke Singapura. Ketiga, adik liburan ke Singapura. Nah,
ketika 3 kalimat ini disusun menjadi satu kalimat, maka akan terjadi rapatan di situ. Kalimatnya akan menjadi seperti ini. Ayah, ibu, dan adik liburan ke Singapura. Mana yang dirapatkan? Liburan ke Singapurnya itu. Cukup ditulis sekali. Paham sampai sini teman-teman ya? Oke, itu tadi definisi kalimat majmu', jenis-jenis atau macam-macam kalimat majmu' beserta contohnya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan singkat ini. Apapun jenisnya, ini adalah ilmu pengetahuan. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari ini, maka mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terserah dalam model apa pengamalan itu. Tak selamanya pengamalan dalam bentuk infak. Tak selamanya pengamalan dalam bentuk pengabdian. Tapi pengamalan itu bisa jadi dalam bentuk pikiran atau dalam batin. Contoh misalkan, ketika kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita, dengan saudara kita menyimak, oke, barusan Om berbicara menggunakan kalimat majmu' bertingkat. Nah, itu pengalaman. Ya. Pengamalan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pengamalan yang dalam bentuk nyata yaitu kita mempraktekannya ketika kita bertutur dengan teman-teman yang lain atau dengan saudara yang lain, itu menggunakan struktur kalimat yang baik dan benar. Itu pengamalannya. Jadi teman-teman, semoga kalimat ini, kalimat majmu' ini yang kita bahas dengan singkat ini memberikan manfaat. Dan tentu semoga barokah sehingga kita mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi pada virtual kelas berikutnya, yaitu pembelajaran daring yang menuntut kita untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung. Baik, natatimil hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.